yang menggugah akan kehidupan saya, akan hati saya. Saudara lihat, kalau kita lihat tadi Mitchell, seorang yang bisa dikatakan agak terbelakang. Saudaraku, there's 3 people here, Mitchell, the coach, and Jonathan. Suatu hal yang tidak mudah, mungkin untuk coach itu membuat suatu keputusan. The coach know for sure they gonna lose the game with Mitchell. Karena ability Mitchell, karena suatu yang skill yang Mitchell mungkin tidak punyai. Atau tidak mengerti akan permainan basketball secara benar-benar. Dikatakan dia give the game to the rival. Tapi di sini kita lihat saudaraku, pada saat coach itu decided, I will pull Mitchell into the game. Even though I know the risk, we will lose the game. Saudaraku, suatu hal waktu coach tadi, suatu hal yang luar biasa, di luar dugaan semua orang. Here come Jonathan, the rival musuh daripada dia the partner daripada basketball team. The rival daripada basketball team. Dikatakan bahwa Jonathan, saat itu dia mengatakan Mitchell, he give the ball, and Mitchell able to shoot the ball. It's not about win, who is the winner. It's about make someone else feel special. It's about how we treat somebody. Make someone else feel special. And saudaraku, if that not happen, even though they win the game, saudaraku, enggak akan ada terjadi video motivation yang akan kita lihat. Saudaraku, but because somebody think about somebody else. Somebody think want to make somebody else special. Even though somebody else yang mungkin not that popular. Saudaraku, ada orang-orang yang berpikiran demikian. Saudaraku, that happen. Suatu hal yang luar biasa. Pada pagi hari ini, saya membawakan akan tema daripada renungan saya. Hospitality 101. Saudaraku, kalau kita walk ke Chick-fil-A, saudaraku, apa yang kita temuin? Kalau kita walk ke Chick-fil-A, immediately kalau saudara pergi ke Chick-fil-A, immediately ada somebody yang akan greet saudara. Immediately ada somebody yang mengatakan dengan smile, welcome, how can I do for you? What can I do for you? How can I serve you? Saudaraku, and after we receive our food, saudaraku, mereka akan tetap ngomong dengan kita, ngobrol dengan kita. Is everything okay? Is there anything else that I can do for you? Saudaraku, and waktu kita meninggalkan restoran Chick-fil-A, mereka selalu mengatakan, have a great day, sir. Have a great day, ma'am. Saudaraku, suatu hal yang luar biasa yang mereka buat, yang mereka lakukan secara intensional, dengan suatu purpose, saudaraku, untuk to be kind and friendly. 3 hal yang akan kita belajar dari perusahaan Chick-fil-A ini. Yang pertama, they do one thing and they do it right. Perusahaan Chick-fil-A ini, restoran Chick-fil-A ini, they just do one thing and they do it right. Chick-fil-A bukan suatu tempat kalau kita lagi craving tentang taco, apa kita craving tentang sushi, kita ke Chick-fil-A. No, Chick-fil-A doesn't make beef or pork. They don't do beef or pork. Tapi mereka cuma sell the chicken, saudaraku. Dan chicken mereka dikatakan is the best. Mereka membuat dan menjual the best chicken sandwich, the best chicken nugget, and the best chicken wrap di dalam fast food industry. And they are not the cheapest one. Kita semua tahu Chick-fil-A not cheap, but they are the best. They just do one thing and they do it right. Demikian pula di dalam gereja Tuhan. Saudaraku, God not call us to do so many things. Just one thing. Apa itu saudaraku? Yaitu to win the precious soul for His kingdom. Amen saudaraku. Yang kedua, dikatakan dia family friendly. Chick-fil-A family friendly. Kalau saudara datang ke sana membawa anak-anak saudara, has been a while for me. Waktu itu, waktu anak-anak masih kecil saya sering bawa mereka untuk Happy Meal. Saudara, toys mereka is very educational toys. Toys mereka kasih book, sometimes toys mereka is very nice toys. Yang membuat orang tua enggak worry saudaraku. Yang membuat orang tua peaceful. Karena toys mereka merupakan toys yang educational toys. Saudaraku,
Yang ketiga, they are good to the worker. They are good to their worker. Ada seorang customer yang mendatangi seorang gadis yang bekerja di Chick-fil-A, gadis yang bekerja di behind counter. Gadis ini seem happy, dia katakan, hey, look like you have a good time, katanya. Do you enjoy working here? Dan apa yang dia katakan? Dia katakan, yes, absolutely. Dia katakan, this is the best place. Ini tempat yang terbaik yang pernah saya bekerja. The girl answer him. Dia katakan, not only the atmosphere is great, but they pay the employees better than the most fast food chains. And they give the benefit also. They care about the employees. They not just care about themselves, but they not care about the profit, but they care about the employees. Dikatakan bahwa Chick-fil-A Corporation, as we know, mereka tidak menjual bisnisnya untuk franchise. Tapi mereka memberikan suatu kesempatan untuk manajer-manajer, untuk orang-orang yang ada di dalamnya, yang sudah bekerja untuk mereka. Mereka memberikan opportunity kepada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Saudaraku, and why they close on Sunday? Dikatakan di dalam website mereka, dikatakan, employees should have an opportunity to rest, spend time with the family and friends, and worship if they choose to do so. Semua employee, semua pekerja mereka should have the opportunity to rest. Harus ada suatu kesempatan untuk beristirahat, untuk spend waktu dengan family mereka, untuk spend waktu dengan friends mereka, bahkan untuk worship, untuk ke church if they choose to do so. Saudaraku, luar biasa sekali. Apa Chick-fil-A Corpo? Yang dinamakan, mereka mengatakan bahwa we have Chick-fil-A Corpo. That means enthusiastic tone, enthusiastic smile, emotional connection, and eye contact. Dikatakan bahwa enthusiastic tone, enthusiastic smile, emotional connection, and eye contact. Sehingga kalau saudara datang ke Chick-fil-A, mereka akan greet saudara secara hangat. Mereka akan greet saudara secara warm. Mereka mengatakan, how you doing? What can I do for you? Saudaraku, yang dikatakan one of the most important core value daripada Chick-fil-A, dia katakan making a positive impact on our communities and the people in them. Listen to this, making a positive impact on our communities and the people in them. Mereka mau membuat suatu impact yang positif di community di mana mereka berada, termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Saudaraku, suatu core value yang luar biasa. Sehingga bisnis mereka kita bisa lihat, even though they close on Sunday, tetapi tetap diberkati secara luar biasa. Because they have the right core value to make the positive impact in the community, including the people yang ada di dalamnya. Pada pagi hari ini saya enggak promosi untuk Chick-fil-A. They don't give me the incentive, saudaraku. Tapi kita mau belajar daripada bisnis mereka. Kita mau belajar kunci keberhasilan mereka. Saudaraku, they give the best to the employer, atau the employee ataupun to the customer especially. Gimana dengan gereja Tuhan pada saat ini? Pada pagi hari ini saya membawakan suatu hal, the hospitality 101. Suatu hal yang sangat sederhana tapi kadangkala sulit dilakukan. Suatu hal yang sangat sederhana tetapi sangat important, vital di dalam kehidupan saudara dan saya. Baik itu di dalam gereja Tuhan, baik itu di dalam pribadi kita. Untuk kita boleh berhasil di dalam kehidupan kita, saudaraku. Untuk kita boleh melakukan segala sesuatunya Tuhan, dengan suatu keberhasilan. Saudaraku, it's not hard to smile. It costs nothing to smile. Sometimes kalau kita ke gereja, saudaraku, kalau kita, I have been thinking for a while. Sometimes kalau kita di rumah kita bisa berteriak, Mom, Dad, atau Kenny, whatever. Tapi kalau kita di rumah Tuhan rasanya seperti kita ke kuburan, saudaraku. Quiet, be still, because
Gideon is here. No, I just kidding. Tapi di sini saudaraku kita pada pagi hari ini kita mau belajar easy to give appreciation to somebody. Saudaraku kita akan melihat di dalam 1 Tesalonika 5:11. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Kalau saudara sudah menemukan katakan amin. Oke, saya tunggu sebentar lagi. Let's make a sound. Kata dia saudaraku waktu Edo menari, aduh saya sampai terenyuh. Kepengen dia tercantik di antara semua darah-darah. Oke, 1 Tesalonika 5:11. Kalau saudara sudah temukan katakan amin. Amin. Oke, dikatakan karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan therefore comfort each other and edify one another just as you also are doing. Dikatakan also di dalam terjemahan yang lain dikatakan therefore encourage one another and build each other up just in fact you are doing. Saudaraku, untuk firman Tuhan mengatakan untuk kita build one another. Not just to the close friend, not just to our group, but to all the people, saudaraku. Kalau kita melihat, it's easy to give appreciation. After they sing, after they prepare, just say, hey bro, you do a good job. I feel the presence of God, thank you. Kalau engkau melihat ada teman-teman yang ngangkatin kursi, katakan thank you and help them juga, saudaraku. Kalau mereka akan ada orang yang selalu mencuci piring-piring yang kotor, panci-panci yang kotor setelah masak, katakan thank you and again help them juga, saudaraku. Saudara, katakan suatu appreciation, thank you so much for your ministry. Any little single ministry, ministry mungkin di sound system, ministry apapun juga, saudaraku, Sunday school. Saudaraku, guru-guru Sunday school is not easy, has prepared everything, sometimes sampai keringetan, saudaraku, ngejar anak-anak saudara. Katakan thank you for teaching my kids, thank you for be patient with them, thank you for preparing the material. Easy to acknowledge somebody, easy to give praise to somebody. Saudaraku, itu yang Tuhan mau untuk kita build one another. Untuk kita bisa encourage one another. Untuk kita bisa practice the ministry of the hospitality. Keramah tamahan. Saudaraku, waktu kita pulang dari sini ke Indonesia, kita naik Singapore Airlines. On the way dari Moskow ke Indonesia, saudaraku, ada satu stewardess is very very friendly. Ya, satu pramugara, saudaraku, yang very very friendly. Dia orang India, very friendly. Suami saya minta kacang satu, dikasihnya banyak sekali, saudaraku. Setiap kali dia minuman, dia bilang madam, mereka manggilnya enggak ma'am, tapi always madam, enggak sir, mereka enggak miss, always madam. Madam, do you want to drink? No, why not? Katanya. Waduh, ini orang ramah sekali, saudaraku. And then when he passed, saya bilang, sir, saya tanya, what's your name? Terus dia kasih tahu namanya. Saya lupa sekarang namanya. Terus saya bilang, you are very friendly. Saya bilang, thank you for your service. Dia bilang, oh you're welcome, madam. And you know what? One day you're gonna be the CEO for this company. Dia bilang, excuse me, madam. Saya bilang, one day you will be the CEO for this company. Oh, madam, that is impossible. Saya bilang, okay, if that is impossible for you, sir, there is nothing is impossible. You can be the supervisor at the next level. Thank you, madam. Dia bilang, I will give the note to your supervisor for the service that you provide to us. You are very good and we enjoy to fly with you. Saya katakan itu, saudara. Dia tak bilang, madam, that is my supervisor. Anak-anak saya ada, saudaraku, suami saya ada. Saya minta suami saya, do you have a piece of paper? Dia bilang, yes. Saya tulis, saudaraku, saya bilang, to whom it may concern. Saya masih ingat tuh namanya, tapi sekarang saya nggak ingat. Saya bilang, so and so, one of your teammate is very friendly and give us very good service, and we are so enjoy to fly with you guys.
Singapore Airlines. Waktu itu saudaraku, waktu kita mau turun, saya lihat supervisornya, saya bilang, "Ma'am, yes," katanya, "I want to say something." Wah, dia pertamanya mungkin kaget saudaraku, mungkin saya pikirnya mau komplain apa saudaraku. Terus saya bilang, "Ma'am, I just want to let you know that one of your employee, one of your teammates did a very good job. Give us the best service and I'm enjoy. His name is da 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 da." Dan saya kasih itu note. This is the acknowledgement note that I want to give it to you. Oh, langsung mukanya berubah. Thank you, madam, thank you. You are so welcome. Waktu kita kembali, saya lihat dia, nggak ada saudaraku di pesawat kita yang kembali dari Indonesia ke Houston. Kita cuma dapat kacang satu lagi, saudaraku. Tapi di situ kita belajar, saudaraku. Kita memberikan kita boleh belajar the hospitality. Mari kita baca di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 10. Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat 10. Dikatakan ayat pertama, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Serah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Ayat yang ke-7, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Kita lihat akan firman Tuhan. Kita akan belajar dari sikap dan pengalaman Abraham. Bagaimana dia mendemonstrasikan hospitality kepada tamu-tamu yang datang pada saat itu. Saudaraku, di dalam kamus dictionary, mereka define hospitality. They define hospitality as receiving and treating guests and stranger in the warm, friendly, and generous way. Dikatakan bahwa menerima hospitality, keramah tamahan itu menerima dan memperlakukan tamu atau orang yang tidak kita kenal atau orang yang kurang kita kenal dengan hangat dan ramah tamah. Saudaraku, kita lihat di sini. Pada ayat yang ketiga dikatakan, pada saat itu dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri pada Abraham dekat pohon terbantin. Ayat yang ketiga dikatakan, ketika ia mengangkat, yaitu Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya dan menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah.
Alkitab tidak mengatakan secara detail berapa jauh jarak antara Abraham pada waktu dia menunduk dan mengangkat mukanya melihat ada 3 orang yang mendatangi dia. Tetapi dikatakan di situ Abraham berlari dari pintu kemahnya untuk menyongsong mereka. That means ada suatu jarak, tidak orangnya itu pas di depan mata dia, tapi ada suatu jarak. Dia melihat mungkin orang-orang itu ada di belakang daripada pintu itu ada suatu jarak. Dan Abraham di situ bangkit menyongsong akan tamu-tamunya. Saudara, Abraham bisa aja berpikir. Kalau itu mungkin kita bisa aja berpikir. Kita lihat tamu-tamu kita nggak kenal, saudaraku, kita bisa berpikir, aduh moga-moga dia nggak ke rumah saya deh. Moga-moga dia enggak ting-tong di tempat saya ke rumah tetangga yang lain. Dia pasti jualan nih, pasti minta something. Saudaraku, atau Abraham bisa berpikir, kalau dia butuh tuh tamu-tamu itu butuh, dia yang ke tempat saya lah. Saya enggak mau menghampirin dia terlebih dahulu, because I do not know them. Tapi apa yang dilakukan Abraham, saudaraku, pada waktu dia melihat ketiga tamunya, ketiga orang asing itu mendatangi dia, dikatakan bahwa Abraham take the initiative and go to them. Abraham mengambil suatu inisiatif. Abraham mengambil suatu inisiatif dan berlari untuk mendapatkan mereka. Saudaraku, Abraham menyambut akan tamunya. Saudaraku, even the secular business saat ini, kalau kita lihat saudaraku, core team mereka semuanya apa saudaraku? Service excellent. Mereka memberikan servis yang sedemikian rupa. Saudara datang ke Bank Amerika, ada orang yang menyambut, "Hi, good morning. Sir, how can I help you?" Saudara datang ke Walmart, ada suatu orang-orang yang greet saudara, "Good morning, good afternoon." Saudaraku, "Good evening." Saudaraku, ada orang-orang yang menyambut akan kedatangan kita. Saudaraku, dikatakan bahwa Sam Walton, pemilik daripada Sam Club and Walmart, dia mengatakan, "From this day forward, every customer who come within 10 feet of me, regardless of what I'm doing in this place, I'm going to look him in the eyes and I'm going to smile. I'm going to greet him with good morning or good afternoon or what can I do for you." Luar biasa. Orang yang kalau kita bilang mempunyai semuanya. Orang yang kita bilang sudah up there, tapi orang ini saudaraku mempunyai suatu pledge terhadap dirinya sendiri, juga terhadap manajer-manajer bawahannya. Dia katakan mulai dari sekarang, setiap customer, kalau saya ada di situ yang datang 10 feet, between me, regardless what I'm doing. Tidak peduli apa yang saya lagi lakukan, saya akan mendatangin dia. Saya akan melihat dia secara mata ke mata. Dan saya akan menanyakan, saya akan greet dia dan mengatakan good morning, good afternoon, what can I do for you? Luar biasa. Sehingga saudara suka atau enggak suka, Walmart ada di mana-mana saudaraku. Di setiap sudut, almost di mana-mana. Saudara ke kota-kota lain juga di sana banyak Walmart. I believe this is one because ada satu, yaitu keramah tamahan. I believe this is happening karena the hospitality, part of the hospitality yang mereka lakukan, saudaraku. Biarlah hospitality ini juga ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, khususnya di tempat ini. Saudaraku, kalau Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa yang baru di tempat ini, I believe saat ini adalah saatnya. He not provide us the new building for nothing. He provide us the new building untuk supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan akan namanya. Amin, saudaraku. Dan tugas saudara dan saya, saudaraku, dikatakan saudaraku untuk kita boleh greet mereka yang datang, untuk kita boleh mempunyai suatu hospitality ministry. Saudaraku, kita boleh mempunyai suatu keramah tamahan. It's not easy for somebody to come to the church alone. Believe it or not, I experienced it myself. I think everybody, most of us, we experience. It's not easy to come to the church, alone, or even with our family. Karena semuanya rasanya strange, saudaraku. Semuanya kita enggak kenal, saudaraku. Duduknya juga satu dengan lain berdempetan, it's not easy. Saudaraku, saya teringat
waktu pertama kali kita pindah dari Merced ke Fresno. Waktu itu saudaraku, saya berumur 22 tahun, saya sudah kawin, saya sudah dikawinkan, kita berdiri sendiri, saudaraku, kita berdua self support, kita berdua sekolah dengan susah payah kerja, sekolah, saudaraku. Waktu saya pindah, saya sudah bertobat, saya sudah terima Tuhan, saya sudah melayani di Indonesia, saudaraku, bahkan di Merced kita ada suatu persekutuan. Waktu saya pindah ke Fresno, pertama kali saya datang ke gereja AFGF, saudaraku, di Fresno. Ya, saya duduk di situ. As usual, people ya yang baru pertama kali datang. Saya udah kenal beberapa orang yang di situ juga, saudaraku. Yang baru pertama kali datang namanya same dengan di tempat ini. Namanya Mutia, namanya Somi, kita dari Merced baru pindah. Oke, welcome. After the church, saudaraku, ada beberapa yang greet, God bless you. And then after that, saya masih ingat, saudaraku, they have their own secluded group. Mereka mulai mengobrol sendiri, saudaraku. And here we are the lost, look like the lost people, saudaraku. Sometime, my husband harus kerja malam, saudaraku. Sometimes dia tidak bisa come to the church at the time, saudaraku. Waktu itu, saudaraku, I feel so left out. Saya sudah Christian, and I'm not the person that quiet, Saya I'm not the person that not outgoing, But at that very moment, saudaraku, I feel so left out. Saya tidak merasa belong at all. The way that the material that they talk, karena all of them is student. Nggak ada yang kawin cuma kita doang, saudaraku. All of them student, mereka cara ngomongnya, and all of them still supported by the parents. Mereka masih disupport orang tua mereka, secara keuangan, cara mereka membeli pakaian, cara mereka berpakaian, cara mereka eat outside, ke restoran. Saya merasa I'm not that level. Karena kita harus menghemat, saudaraku. Bayangin foreign student, dua-dua saudaraku. Dia bekerja di pizza, saya bekerja di nursing home. Saudaraku, kita berdua kerja keras, kita hitung itu ya, aduh ini cuma tinggal berapa nih ya uang bulan ini. Untuk mereka is no problem. Saudaraku, I feel so left out, and akhirnya saya bilang sama suami saya, I go to Indonesian church, sama pergi ke church Indonesia, but I feel, I just don't feel I belong there. Saya bilang, saya mungkin mau pergi ke gereja bule aja deh, yang saya datang, after itu saya pergi. Nobody know me, do not know them. It's better daripada satu bangsa, satu bahasa, satu pulau, saudaraku, tapi tidak feel belong, saudaraku. Saya sempat beberapa kali pergi ke gereja bule, tapi dalam hati ini, saudaraku, kalau kita udah pernah melayani Tuhan, I don't feel peace. Saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Saya tidak mau cuma jadi ke gereja menjadi pendengar, Tuhan. Saya tidak cuma mau menjadi penonton. I want to do something for you, God, as expression of my life to you. Saudaraku, satu ketika ada retreat, kita diundang. Karena ada beberapa, kita udah kenal beberapa dari mereka, kita diundang, ayo ikut retreat. Gitu. Dia kerja juga, saudaraku. Saya bilang, kamu ikutlah. Saya enggak, waduh. Saya bilang, saya kepingin saudaraku ikut retreat. Karena tiap tahun di Indonesia saya always ikut retreat. Waktu itu saya bergumul, Tuhan, saya ikut retreat tapi nanti tengah jalan siapa yang diajak omong ya Tuhan, ngomongannya enggak connect. Nanti sampai di retreat apalagi 3 hari Tuhan, aduh bisa jadi kayak siksaan, saudaraku. Tapi akhirnya I decided, okay, I'll go to retreat. Waktu itu saya masih ingat kita ada suatu perkumpulan sebelum kita retreat seperti di sini, saudara berkumpul di gereja, kita berkumpul di apartemen salah satu teman di Fresno. Waktu saya datang dia bilang, hey, how are you? Fine, and then I start sitting there, merekanya ngobrol. Saya bilang, here you go, 3 days, saya akan just quiet for 3 days, it's okay. Ya, untuk Tuhan lah ya, apa aja, oke lah. Terus saya duduk di situ, saya quiet duduk di situ. Ada seorang hamba Tuhan, salah satu pengurus yang menghampirin saya. Saat itu pertama kali saya bertemu dengan dia dan ngomong dengan dia. Dia katakan, namanya siapa?
Mutia, asalnya dari mana? Semarang. Udah berapa lama di sini? Mulai ngobrol. Dia bilang, Mutia dari gereja mana di Indonesia? Dia mulai masuk, saudaraku. Pada saat itu, saudaraku, hati saya mulai masuk. Ada juga yang mau go to my level. Ada juga ya yang understand, yang mau, go down to my level. Waktu itu dia ada 2 sister, dia kenalin 2 sister. Salah satunya itu antinya si Daniel. Saya dikenalin, si Nancy dan somebody else. Karena itu ini ya nanti ya kalau di retreat nih, terus mereka menemanin saya. Setelah waktu saat itu saudaraku at the retreat I experience, saya bilang, God, I want to stay in this place. Karena ada orang-orang yang care. Karena ada orang-orang yang mengerti. Karena ada orang-orang yang mau untuk datang. It's not because I'm the baby Christian, no. Tapi saudaraku, that is part of the feeling. I feel so left out. Karena saya nggak bisa connect dengan mereka saat itu, saudaraku. And that very moment, saudaraku, saya memberikan kehidupan saya untuk pelayanan saya, untuk rumah Tuhan di Fresno sampai sekarang ini. Saudaraku, that is the experience. Saudaraku, maybe there is some of us, friend kita yang udah lama datang ke gereja. Mereka masih feel as a strangers. Saudaraku, I cannot connect. Saudaraku, let's approach them. Orang-orang yang baru, saudaraku, be sensitive. Let's approach them, ask them. Salah satu saudaraku, yang membuat kita sometimes tidak bisa approach dan tidak bisa connect. We feel we are different. Ibu Mutia umurnya sudah berapa? Saya masih 18. We cannot connect with the conversation. Ya, maybe we cannot connect benar-benar dengan conversation dengan tem-tem saudara, Cuman, ada satu universal language, is a love language yang kita bisa ngerti satu dengan yang lain. Maybe we feel like we are different di dalam profession kita. Yang satu insinyur ngitung, accountant ngitung terus. Mungkin seperti saya nurse yang merawat orang. But there is a common language that we can connect together kalau kita mempunyai hati yang mau melayanin. Amin, saudaraku. Dan di situ saya belajar, sejak itu saya belajar Tuhan. I experience and I want to do the same thing to other people. Saya mau kalau people datang, saudaraku, I want to be sensitive. Saya mau belajar untuk greet mereka. Saya mau belajar untuk ngobrol dengan mereka. Bahkan kalau ada suatu pertemuan yang terjadi di fellowship yang terjadi, saya mau lihat who is the loneliness, who is the loner, siapa di dalam grup ini untuk saya boleh approach, untuk kita boleh ngobrol, kita boleh ngajak ngomong, kita boleh kasih hak, kita boleh say hey, how are you doing. Saudaraku, bahkan di pekerjaan pun the same. Kalau ada karyawan-karyawan yang baru, saya selalu saya katakan, hey, how you doing? Gimana kerjaan kamu? You like it? What can I do for you? Saudaraku, biar ini menjadi motto di dalam kehidupan kita. It costs nothing to smile to people. It costs nothing to be kind to people. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ayat yang keempat, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduk beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Yang kedua, apa yang Abraham lakukan dikatakan. Abraham take the role as a servant and treat all person with the dignity and respect. Abraham mempunyai hati seorang hamba dan memperlakukan orang lain dengan respect. Did Abraham know siapa tamu-tamunya? No. Abraham gak ketahui siapa 3 orang itu. Abraham belum tahu saat itu, saudaraku, until the end daripada story. Tapi Abraham memperlakukan tamu-tamunya dengan suatu dignity dan respect. Dan dia mau serve. Dikatakan dia sujud, dia mengatakan bahwa dirinya adalah hamba mereka. Siapa Abraham saat itu? Abraham seorang yang kaya raya.
Abraham seorang bos, saudaraku, saat itu. Tetapi dia merendahkan kehidupannya untuk melayani akan the strangers. Saudaraku, biarlah kita belajar daripada hal ini. Kehidupan kita seringkali one of the hindrance, seringkali satu halangan yang menghalangin kita untuk melakukan above and beyond, untuk melakukan extra miles di dalam pelayanan kita. You know, salah satunya yaitu kita hidup di dalam society yang very busy. Schedule kita busy, saudaraku, semuanya pack. I am very busy, saudaraku, dengan my family. I am very busy with you, some of the ministry activities. I am very busy with my job. Once kalau pertama saya menginjak klinik saya, saudaraku, saya terus berlari sampai, maksudnya bukan berlari secara berlari, tapi saya busy, saudaraku. Ada conference call, nanti pasien, nanti teammates problem. I am very busy, belum lagi due date daripada report-report yang saya harus buat. Saudaraku, belum lagi nanti ada banyak sekali suatu perubahan dari Medicare saat ini, cutting 10% budget, that is huge. Banyak sekali yang company akan adakan perubahan, perombakan sehingga meeting demi meeting terjadi. Tapi saudaraku, satu hal, waktu kita di Singapura, kita bertemu dengan seorang businessman yang sangat berpengaruh di Singapura. Businessman yang luar biasa, sukses di dalam karirnya. And yet businessman yang takut akan Tuhan. Businessman yang sangat aktif di dalam pekerjaan Tuhan di mission. Saat itu kami diundang untuk dinner, saudaraku. Saudara, apa yang dia katakan waktu kita ngobrol? Dia katakan, do you know what is the purpose of life and the meaning of happiness? Dia tanya dengan kita. Dan dia jawab sendiri, saudaraku. Dia mengatakan bahwa the purpose of life, dia katakan, saya mempunyai semuanya. Memang dia mempunyai semuanya, saudaraku. Kita sempat ditumpangin mobilnya dia BM seri 7, saudaraku. But I'm not proud of it because bukan mobil saya, mobil dia, kita cuma numpang, saudaraku. Tapi luar biasa, waktu kita dibawa ke rumahnya, ada 3-4 mobil Singapura, saudaraku. Seri 7 katanya waktu itu ada teman bilang sekitar 350.000 US. Wow, saudaraku, kita bawa ke rumahnya a little bit on the hill. Saudaraku, dia katakan, I have everything. Saya punya semuanya. Saya punya bisnis sendiri, kesuksesan yang luar biasa. Tapi satu hal, the one that fulfill my life. Kalau saya tahu dan melakukan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Yaitu membawa akan kabar baik itu, yaitu untuk membawa akan berita Injil itu kepada orang-orang lain sehingga mereka juga boleh menerima keselamatan. Wah, dan dia katakan, at the end of the day, dia katakan, when I'm gone from the earth, saya mau seorang bisa menuliskan di batu nisan saya, he is the friend of God. Waktu saya dengar ini, saudaraku, kita mengunjungi conference yang luar biasa di Indonesia. Tapi waktu saya mendengar ini, that word, it above all the conference yang saya dengar di Indonesia, that word get stuck in my mind. That word get stuck in my heart and my mind. Saya pulang di hotel, saya renungkan, God, at the end of the day, how many life that I can bring the impact. And at the end of the day, when I'm gone from this earth, kalau saya meninggal, do I able to say, she is the very friend of God. Saudaraku, di situ saya di hotel, waktu di hotel saya bilang, Tuhan, kembalikan aku ke cinta mula-mula. Kembalikan aku, Tuhan, to the right purpose. I have everything, but for what? At the end of the day, just you and me. Apa yang pernah saya kerjakan, semuanya itu, saudaraku, apa yang saya pernah tabur, apa yang pernah saya lakukan, that's all matter untuk kerajaan Tuhan. Saudaraku, pada waktu sampai sekarang, saudaraku, hal ini menjadi suatu tekad di dalam kehidupan saya. When I'm busy, last week I'm so busy, when I still making my report, all the sudden pintu saya terbuka, dia katakan, I need to talk to you. Salah satu teammate saya bilang, okay. Saya lihat jam, aduh ini report saya udah almost due. Saya bilang, come on. Dia cerita,
Dia hampir nangis, dia katakan, I have problem with my family. My family is broken, terpecah-pecah saat ini. My family has a big problem. What can I do? It's not part of my job description, saudaraku. Tapi saya tahu, kalau waktu saya melihat dia, saya katakan, I don't know apa yang bisa saya lakukan, tapi one thing kan, I pray for you. Dan kita boleh berdoa saat itu. Friday, saudaraku, waktu saya lagi bekerja, saudaraku, tengah-tengah shift, seorang teammate katakan, Mutia, I need to go, I have some emergency, I have to go to the court. Saya bilang, okay, just go. Are you sure? I said, yeah, if you have to go, you have to go. Saya katakan, are you gonna be okay? I said, I hope you're gonna be okay. You know, don't worry about us. Kita take care di sini. At 3 o'clock, saudaraku, phone saya ringing. Saya pikir dia call in for tomorrow, for Saturday-nya. Saya udah, aduh, ini Saturday belum nyiapin khotbah, kalau ada yang call in gimana? Saya pikir ya. Ternyata dia bilang, Mutia, I so thank you. You understand my situation. I don't really understand the situation, but saudaraku, ada suatu heart. Tuhan beri aku suatu compassion heart. And this is not gonna happen if you and me do not put Jesus in the center of our life. Amin, saudaraku. Kita akan gak burn out. Kita akan capek. Jam 3:30, jam 4:30, saudaraku, I plan already. I will go home soon untuk mempersiapkan khotbah firman Tuhan. Saudaraku, waktu jam 4:30 saya udah ringkesin, saya udah pack. Somebody come in again to my office. Saudaraku, and all of a sudden she just burst in tears. Dia bilang, I cannot do it anymore. Saudaraku, seorang single mom, actually she's not single, but the husband treat her like she's a single mom, that she has to take the whole responsibility. Saudaraku, saya waktu itu saya duduk, saya nggak tahu mau ngomong apa itu, saya nggak tahu, saudaraku. 2 hours I sit with her, let her, vent, let her mengeluarkan apa yang ada di dalam kehidupan dia. And I just say, wow. At the end saya bilang, let's pray. Saudaraku, biarlah kehidupan kita, saudaraku, kita boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Knowledge, saudaraku, tanpa practice is nothing. Tapi bila kita boleh dipakai selama kita hidup, apapun yang saudara punya, mungkin saudara punya sebagai student, grab your friend, approach them. Waktu saudara saat ini care group, waktu saudara saat ini the youth care group, I challenge you, I encourage you. It's time for you guys to raise up. It's time for you guys to step up to the plate. There is a purpose. Kenapa kok Jeffrey and Komira Tuhan kirim ke Singapura? Because God want to use each one of you untuk step up to the plate. Go to the next level. What is go to the next level? When you guys get together, I pray that will be the rooted of the word. The word of God boleh disampaikan. Suatu testimoni boleh diberikan. Suatu fruit boleh dihasilkan. I pray when you guys get together, you guys pray together and remind us, God, who is my friend that not coming to the care group for a long time? Who is the people that I have to reach out? Go to the apartment and pray and visit them and give the hospitality ministry to them. Reach them. This is the time. We not just get together, have fun, having good time. That is good. But one more reason Tuhan adakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, untuk kita boleh mulai bekerja untuk kerajaannya. There is so many. Kalau saya lihat di gereja semuanya baik-baik, saudaraku. Semuanya look happy. But so many hurting people outside. Saya sendiri enggak tahu sampai saya mengatakan, Tuhan open the door. Open the door. I'm not just work for the company. But at the end of the day, I want to give impact to my employee. I want to give impact to my teammates. I want to give impact to them. Maybe I cannot speak very well. Tapi saya mau, at least dengan smile saya, to my patient. Dengan smile saya, dengan hugging saya, dengan suatu greet saya. I want to give impact di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, maybe saudara mengatakan, saya busy dengan anak-anak saya. God give the children as a blessing. Ajak anak-anak saudara
minta pada Tuhan, God, what I can do? At least we can pray. We can pray for the church. We can pray for your pastor. We can pray for your leaders. We can pray for the congregation. There's so much thing that we can do. Saudaraku, biarlah ini boleh menjadi suatu kerinduan. Yang ketiga, saudaraku, yang dilakukan ayat 67. Give the best. Abraham memberikan yang terbaik, dikatakan Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Tidak hanya itu, dikatakan Abraham berlari kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Abraham memberikan yang terbaik. Anak lembu bukannya suatu makanan yang sehari-hari dihidangkan. Tapi anak lembu merupakan suatu makanan yang dihidangkan dalam acara-acara yang tertentu. Dalam acara-acara yang khusus, saudaraku. Tapi Abraham memberikan yang terbaik untuk tamu-tamunya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dikatakan bahwa Abraham mendapatkan anak perjanjian itu. Dikatakan karena the hospitality, karena apa yang Abraham lakukan terhadap tamu-tamunya. Dikatakan, saudaraku, bahwa Tuhan memberikan anak perjanjian itu kepada Abraham. Lewat tamu-tamunya dikatakan bahwa dia akan ayat yang mari kita baca di dalam ayat yang keberapa itu, saudaraku. Kita baca. Ayat yang ke-10 dikatakan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Saudaraku, saya akan tutup dengan Ibrani 13 ayat 2. Dikatakan jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Do not forget to show hospitality to the strangers. For by so doing some people have shown hospitality to the angel without knowing it. Kita nggak pernah tahu benih yang kita tabur itu akan menjadi apa. We never know. Tapi firman Tuhan mengatakan untuk kita tidak berhenti, tidak jemu-jemu berbuat baik kepada setiap orang, terutama kepada teman-teman seiman kita. Kita nggak pernah tahu student-student yang datang, kita berbuat baik untuk mereka. Saudaraku, we never know what is the future. Kita nggak mengharapkan akan hasil atau balasan mereka. Tapi benih yang pernah ditabur, benih kebajikan yang pernah ditabur, tidak akan pernah dilupakan orang. Amin, saudaraku. That's what we experience. Dan so I pray for this morning. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh melakukan, untuk kita boleh mendatangi seseorang lebih dahulu. Untuk kita boleh express our hospitality. Untuk kita boleh mempunyai the servanthood heart. Dan untuk kita boleh memberikannya the best untuk Tuhan kita. Juga untuk people surrounds us. Amin.